Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Alkitab, Allah, Roh Kudus, Kristus, manusia, gereja, dan akhir zaman. Serta saya akan merefleksikan dari pengertian-pengertian tersebut menurut pribadi, mahasiswa, dan pemuda di gereja. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari Alkitab. Alkitab adalah buku yang berisi tentang firman Allah. Alkitab dibagi dalam dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menggambarkan berdirinya dan peliharanya bangsa Israel. Perjanjian Baru merinci datangnya anak manusia yang dijanjikan, itu namanya Yesus Kristus. Yang kedua, pengertian tentang Allah. Allah kita tidak dapat dipahami oleh pikiran. Pikiran kita tidak mampu menguasai pengetahuan tentang Dia. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, walaupun Allah kita tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita, namun Dia telah menyatakan dirinya kepada kita dan dapat kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah pengertian dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Yang keempat adalah pengertian dari Kristus. Kristus adalah Kristos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang diurapi atau yang dipilih. Ia yang menggenapi nubuat Perjanjian Lama, juru selamat terpilih yang datang menyelamatkan orang berdosa, dan raja segala raja yang akan datang lagi untuk menetapkan kerajaannya di bumi. Terdapat dalam kitab Sakaria 14 ayatnya yang ke-9. Yang kelima, pengertian dari manusia. Manusia adalah ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berbeda dengan ciptaan lain. Manusia memiliki akal budi, dan akal budi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang keenam, saya akan menjelaskan pengertian dari gereja. Gereja berasal dari bahasa Yunani yang artinya eklesia atau dalam bahasa Ibrani kahal. Artinya adalah kumpulan orang-orang atau komunitas untuk berdoa. Maka gereja adalah kumpulan jemaat dari orang-orang yang sudah dibaptis yang disatukan dalam iman sejati yang satu. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan pengertian dari akhir zaman, di mana akhir zaman digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dunia yang akan menghadapi antikristus dan menghantarkannya ke kerajaan Allah. Dan yang kedua, saya akan merefleksikan menurut pribadi saya tentang Alkitab. Saya pribadi merefleksikan tentang Alkitab, di mana dari Alkitab kita dapat belajar dan mengetahui hidup dan yang benar, dan dari Alkitab kita dapat mengetahui siapa itu Yesus Kristus. Dan yang kedua, saya akan merefleksikan tentang Allah. Saya pribadi merefleksikan tentang Allah dalam kehidupan saya, di mana Allah adalah sumber pemberi nafas kehidupan, sumber pemberi berkat, dan Ia juga memberikan keselamatan dan rahmat-Nya kepada umatnya. Dan yang ketiga, saya akan merefleksikan tentang Roh Kudus. Saya pribadi merefleksikan tentang Roh Kudus, di mana Dia menolong kita menjadi bersih dari dosa. Dia menghibur kita. Roh Kudus juga menolong kita membuat pilihan-pilihan penting. Dia berbicara kepada pikiran dan hati kita dengan lembut. Keempat, saya akan merefleksikan tentang Kristus. Saya pribadi merefleksikan tentang Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, di mana Kristus adalah sosok yang patut dicontohi bagi umatnya dalam pelayanannya, kehidupannya, dan itu patut dicontohi bagi kita umat percaya. Yang kelima, saya merefleksikan tentang manusia, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita dapat merenungkan setiap kesalahan-kesalahan kita agar bisa berkehendak di hadapan Tuhan. Yang keenam, saya merefleksikan tentang gereja. Saya pribadi merefleksikan gereja dalam kehidupan sehari-hari, di mana gereja adalah tempat orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap ke terang, di mana Tuhan memanggil agar bisa melayani dan memuliakannya. Dan yang terakhir, saya akan merefleksikan tentang akhir zaman.
Saya pribadi merefleksikan tentang akhir zaman, di mana akhir zaman adalah kita akan menanti datangnya Kristus yang kedua kali, dan setiap kita dapat mempertanggungan setiap dosa yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih.